Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 3 September 2024. Dan ini adalah anggur jenis Tamaki yang sedang berbuah. Hari ini adalah hari ke-72 HSP ya. Jadi 72 hari setelah pangkas pembuahan. Nah, untuk pembuahan di kebun kami selalu menggunakan pemangkasan serentak ya, artinya kita membuahkan dengan pemupukan 4 kali ya per minggu. Jadi setiap minggu kita pupuk sebanyak 4 kali ya dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, baru kita lakukan pemangkasan di cabang tersiernya secara serentak. Jadi misalkan ada bunga dari hasil Excel break yang ada di pucuk-pucuk tunas yang tumbuh, itu selama belum selesai pemupukan dan belum dilakukan pembuahan, maka semua bunga yang di atas itu kita buang ya. Jadi kita memangkas secara serentak. Nah, keuntungannya apa ya? Keuntungannya kita memangkas serentak, nanti hasil buahnya akan jauh lebih banyak. Jadi seperti ini ya. Saat kita pangkas, nanti setiap tersier yang kita pangkas itu akan menghasilkan buah. Sedangkan apabila kita memelihara bunga yang di atas ya, itu kemungkinan hanya 1 atau 2 bunga dari cabang tersier. Dan keuntungan berikutnya, jika dilakukan pemangkasan seperti ini, nantinya buah-buahnya itu jadi posisinya rendah ya, di bawah ya. Nah, kalau di pucuk, kita pelihara bunga di pucuk, nanti otomatis ada tunas yang di atas ini yang akan tumbuh lagi ya. Jadi nantinya akan ada batang tersier yang ompong seperti ini, itu lumayan tinggi ya, sampai ke atas bunga. Nah, nanti kalau dilihat ya, secara kita lihat itu kurang menarik. Jadi saya lebih menyukai pangkas pembuahan serentak seperti ini. Jadi posisi buahnya tidak terlalu tinggi, selalu di bawah. Apalagi untuk jenis-jenis yang genjah seperti Tamaki ini ya, sangat bisa dilakukan pangkas pendek ataupun medium. Nah, kita lihat sekarang ini cabang tersier yang pertama itu saya pangkas di 1, 2, 3, 4 ya. Ini jadi matabat keempat. Jadi memang sangat pendek. Tapi saya nggak pernah menghitung ya. Menghitung nggak harus di 4, nggak harus di 5, itu tidak dihitung. Pokoknya cara pemangkasannya itu adalah kita lihat dari bat yang paling bawah. Tapi rata-rata bat paling bawah itu biasanya gepeng dan kecil. Jadi kita naik ke atas, dimana bat yang paling besar yang posisinya paling bawah itu yang akan saya pangkas. Untuk jenis yang genjah seperti Tamaki, Jupiter, Harol, dan masih banyak ya, banyak varian-varian genjah yang sangat mudah dibuahkan untuk pembuahan pangkas yang pendek. Nah, yang banyak menjadi kesulitan teman-teman juga adalah bagaimana caranya untuk memeratakan cabang tersier ini ya. Memang sangat sulit sih. Bagi saya sendiri, mempunyai batang tersier yang merata juga lumayan harus konsisten di awal ya. Caranya bagaimana? Pertama, yang menurut saya sebagai kunci utamanya itu adalah posisi sinar matahari. Jadi untuk tanaman yang diposisikan di sini yang terkena banyak matahari itu cenderung lebih merata tersiernya dibandingkan dengan yang di posisi di sana. Nah, tadinya di sini saya menanam anggur juga, tapi karena memang posisi di belakangnya ada tembok, mataharinya kurang banyak ya. Dan hasilnya juga tersiernya selalu tidak merata, jadi saya buang yang posisi di situ. Nah, kita pertahankan posisi yang mendapatkan sinar matahari yang baik, karena itu adalah kunci utama membentuk cabang tersier yang merata. Lalu selain sinar matahari, kita juga harus konsisten melakukan Excel break ya. Jadi saat tersier sudah mencapai minimal 12 daun, itu langsung kita Excel break. Kalau tumbuh tunas lagi, kita Excel break sampai dengan tersier ini berhenti pertumbuhannya, sehingga nutrisi yang tadinya terlalu banyak mengalir ke arah sini, nanti dia bisa
mengalir ke tersier-tersier yang lainnya. Itu adalah kunci pemerataan tersier. Kemudian yang ketiga, yaitu kita sesegera mungkin ya membelokkan batang primernya. Jadi kita langsung membentuk sekundernya sesegera mungkin. Saat pohon sudah mulai tumbuh ya, karena ini adalah batas trellisnya. Saat sudah melewati batas trellis, langsung kita belokkan ya, langsung kita ikat. Nah, itu dengan cara mengikat horizontal, maka tunas yang ini akan otomatis tumbuh secara vertikal ke atas. Jadi saat kita belokkan, langsung tunas yang di sini akan subur ya. Karena tunas muda itu selalu mengikuti pertumbuhan ya, pertumbuhan sinar matahari. Jadi mataharinya di atas, dia akan lari tumbuh. Beda saat kita tidak merebahkan, tidak membentuk batang sekundernya, itu mungkin ini akan start. Tapi saat kita belokkan, maka dia akan terangsang pertumbuhannya naik ke atas. Nah, begitu juga saat kita membelokkan sekunder ini, langsung kita bentuk tersiernya. Jadi waktu itu di sini tumbuh tersier, tumbuh tersier, tumbuh tersier, itu tidak saya biarkan lama-lama. Dimana tersier yang tidak akan kita tumbuhkan itu langsung dibuang dari pangkal. Jadi tidak membuang-buang nutrisi. Saat di sini tumbuh, maka langsung saya hitung jarak 1 jengkal, maka yang di daerah sini langsung saya buang ya, tunas airnya tidak dipelihara jadi tersier. Jadi tetap 1, 2. Nanti saat di sini tumbuh lagi, kita ukur 1 jengkal. Nah, tersier yang tumbuh di sini dan di sini langsung saya buang saat itu juga. Dan yang ini yang kita pelihara tersiernya, langsung juga kita arahkan ke atas supaya pertumbuhannya segera subur. Itu adalah kunci pemerataan tersier. Jadi tidak dibiarkan lama-lama tumbuh-tumbuh baru direbahkan. Begitu melewati langsung direbahkan. Begitu ini tumbuh langsung diarahkan ke atas. Begitu sudah banyak tersier langsung kita seleksi ya. Jadi ada timingnya, harus tepat supaya nutrisinya bisa kita arahkan ke batang-batang tersier yang kita pelihara. Nah, selain itu semua ya, itu faktor-faktor yang paling pentingnya. Dan faktor pendukungnya adalah pupuk. Ya, pemupukan yang kita gunakan. Nah, di sini faktor kunci dalam pupuk adalah saya menggunakan AB mix. Ya, menurut saya sih penggunaan AB mix itu sangat efektif ya di awal masa pertumbuhan. Pohon yang saya rawat dengan pemupukan AB mix harian itu sangat jauh berbeda ya pertumbuhannya daripada pohon yang tanpa AB mix. Nah, perbedaannya apa? Batang lebih besar. Kemudian tersier juga lebih merata, pohon lebih subur. Itu yang berdasarkan pengalaman saya ya. Sebenarnya ada banyak pemupukan ya. Teman-teman bisa ngikutin dari channel manapun, karena teknik pemupukan bisa berbeda-beda. Tapi menurut pengalaman saya, AB mix itu sangat mendukung untuk pembesaran batang di awal pertumbuhan itu. Dan juga pemerataan tersier. Nah, nantinya keuntungannya jika tersiernya merata, otomatis kita lihat pohonnya jadi lebih rapih, nggak ada yang ompong ya tersiernya. Lalu kita akan punya buah yang lebih banyak nih, misalkan dalam tersier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 tersier jika semuanya keluar bunga, maka akan menjadi buah yang sangat banyak ya. Jadi itu keuntungannya. Kemudian banyak juga yang bertanya nih, gimana cara menentukan panjang sekundernya. Nah, sekunder ini kuncinya adalah tidak lebih dari 2 meter. Jadi boleh berapapun tapi di bawah 2 meter ya. Nah, cara saya membuat itu adalah tentukan ini volume potnya. Nah, ini pot 50 cm itu sudah maksimal banget adalah 9 tersier. Nah, kalau saya menginginkan 9 tersier, artinya saat kita membentuk tersier, kita kan memberi jarak 1 jengkal. Nah, langsung kita hitung 1, sejengkal, 2, sejengkal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, saat kita sudah mendapatkan 9 tersier ini, ya langsung saja kita potong sekundernya. Nah, jadi di sini
panjang sekundernya adalah 155 ya. Nah, jadi 155 cm dapat 9 tersier. Jadi nggak perlu sekunder yang panjang-panjang. Justru semakin panjang sekundernya, nanti bukannya dapat tersier yang lebih banyak ya, tapi malah justru sekundernya panjang, tersier yang subur hanya beberapa, mungkin bisa nggak sampai 9 tersier, dan nantinya tersiernya itu justru cungkring-cungkring. Nah, pertimbangannya itu. Makanya saya lebih suka dengan sekunder yang pendek tadi ini, 155 cm ya, tapi tersiernya rapih dan besar-besar. Meskipun hanya ada 9 tersier, untuk ukuran pot 50 cm ini sudah sangat optimal. Karena di pot-pot yang lain milik saya ini yang sama-sama 50 itu justru rata-rata cuma 7 tersier. Ini 9 sudah termasuk yang optimal. Jadi untuk teman-teman yang menanam di pot ukuran 50 itu bisa dengan 155 cm ya sekundernya, dan ada 9 tersier seperti ini. Nah, untuk anggur tamaki ini saat bertunas pembuahannya itu rata-rata satu tersier itu membawa 2 klaster seperti ini ya. Ini 2. Yang ini juga 2. Ini 1. Ini 2. Ya, jadi rata-rata 2. Untuk 9 tersier dengan 2 buah tandan masing-masing berarti kurang lebih ada 18-an ya. 18 tandan buah itu sudah sangat bagus. Jadi ukuran buahnya juga nggak terlalu kecil. Kalau kebanyakan bunga justru biasanya saya kurangi, karena maksimal 1 tersier ini itu cuman pelihara 2 bunga biasanya saya. Nah, kebetulan untuk tamaki ini memang 1 tersier rata-rata 2 ya. Nah, kalau teman-teman menanam Ghostfi mungkin beda lagi ceritanya, bisa 1 tersier 6 bunga muncul ya. Berdasarkan pengalaman saya sih jenis Ghostfi itu sangat genjah. Tapi kalau kita biarkan sebanyak itu bunga, dipelihara itu nggak akan optimal. Biasanya di penyerbukannya itu akan ada yang ompong-ompong buahnya. Dan yang lebih parahnya lagi biasanya sih ya, bukan biasanya tapi selalu terjadi itu kalau tanam di pot, nanti saat mulai matang dia kisut. Jadi ranting ini nih kering, mengering, ranting buahnya ini kering, dan buahnya otomatis kisut dan rontok karena nutrisinya nggak sanggup dengan nutrisi yang kita berikan dengan media tanam yang terbatas ya di dalam pot. Jadi memang pemerataan tersier ini penting ya. Oke, mungkin itu aja sharing kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.